Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi koalisi Merah Putih di Gembosi. Sekarang Yoris, bintang kubu Ancol. Makasih Bang Karni. Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi bahwa forum ILC ini mampu untuk memberikan pencerahan, terutama pencerahan terhadap kisruh politik akhir-akhir ini yang melanda kita di Partai Golkar maupun Partai P3. Bang Karni, saya pikir kalau kita mau jujur dan terbuka kepada Pak Sekjen Idrus Marham, ada Bang Nurdin, ada Ajis dan teman-teman sekali. Ini kan sebetulnya masalah ini bukan serta-merta. Muncul tiba-tiba ada putusan dari Mahkamah Partai maupun dari Pengadilan Negeri dan juga sampai kepada keputusan atau dari Menteri Hukum dan HAM. Ini ada satu proses panjang terhadap akumulasi kekecewaan pengelolaan partai di bawah kepemimpinan Abu Rizal Bakri sejak 2011. Yang akhirnya dia melahirkan persoalan, maka muncul 2 munas itu. Nah, memasuki 2 munas itu dan setelah munas itu terjadi, berbagai pandangan, pikiran, pendapat, mulai dari sesepuh, pini sepuh, sampai dengan senior-senior yang memang merasa diri lahir, tumbuh dan besar di Golkar, menjadi keprihatinan mereka. Akhirnya mulai muncullah bagaimana kita menyelesaikan persoalan Golkar ini secara internal. Golkar sebagai partai yang dewasa, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Kemudian kita harus ingat, sepanjang siapa saja mengatasnamakan Golkar, dia harus memahami tentang roh dan doktrin Golkar itu. Golkar itu lahir, rohnya adalah alinea keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Yang diterjemahkan dalam doktrin Golkar, bahwa Golkar harus bersama-sama dengan pemerintah yang sah untuk melaksanakan, membangun dan mencerdaskan bangsa, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan mempertahankan Pancasila. Itu sebagai, kita udah belajar di P4. Setuju, supaya jangan mereka ini terjemahkan kemana-mana. Jadi kalau tidak memahami ini, jadi jangan ada persepsi begini, Golkar haus kekuasaan, harus ada di pemerintah. Tidak, tapi itu kewajiban Golkar. Kewajiban Golkar untuk bersama-sama dengan pemerintah yang sah. Oke, itu satu sisi selesai. Menanggapi ini, Pak Sekjen, Pak ini, persoalan ini sudah selesai. Persoalan ini kita sudah tempuh dengan cara sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kemudian dari putusan pengadilan, ini kan sudah dicoba. Kenapa sampai ada tim juru runding yang kebetulan Ajis hadir sendiri di situ? Ini ada proses-proses internal yang mari kita mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana memikirkan Golkar. Pertama kita membentuk juru runding. Juru runding sudah berbicara, Ajis ikut sendiri. Kemudian dari pihak kubu Abu Rizal Bakri atau kubu Ajis sendiri yang kemudian menahan bahwa tidak bisa kita selesaikan secara internal. Tapi mari kita selesaikan secara hukum dengan catatan hanya sampai di pengadilan negeri dan keputusan pengadilan negeri, apapun putusannya harus kita patuh. Nanti Ajis bisa koreksi pertemuan ini. Pertemuan pertama, kedua dan ketiga clear tentang visi. Kita pertama kita sepakat tim juru runding bahwa menyelesaikan persoalan Golkar, semua bersepakat bahwa tidak boleh lagi melahirkan partai baru. Itu clear, tutup. Kemudian visi politik dari masing-masing 2 kubu yang baik Ancol maupun itu clear. Begitu kita masuk kepada rekonsiliasi struktur dan rekonsiliasi personal, pada saat itulah kubu Bali mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa mereka pasti menang.
di pengadilan. Oke, kita menunggu nih Bang Karni. Tunggu, terserah. Makanya mereka bikin surat waktu di Mahkamah Partai pertama. Tidak mengakui Mahkamah Partai. Karena mereka berdasarkan rekomendasi tanggal 23 Desember. 23 Desember itu Pak Idrus yang terhormat, Pak Nurdin, Pak Aziz dan teman-teman sekalian. Pada saat itu kita berpikir bahwa kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang dipelopori oleh dan dalam sejarah perpolitikan bangsa pertama kali Mahkamah Partai bersidang, belum ada di yang lain-lain. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihan, mari kita ikuti itu. Keputusan pengadilan seperti tadi sudah disampaikan bahwa baik di pusat maupun di barat tidak masuk kepada pokok persoalan, mengembalikan itu dengan NO untuk diselesaikan secara internal dan meminta secara eksplisit ada bukti-bukti. Jakarta Pusat memerintahkan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin oleh Profesor Dr. Muladi, Natabaya dan seterusnya untuk melaksanakan proses itu. Nah, tetapi Pak Muladi tanggal 23 Desember itu sudah membuat rekomendasi bahwa setelah terbentuknya dua kepengurusan, maka Mahkamah Partai sudah tidak bisa lagi bersidang karena Pak Muladi sudah di kubu Bali, Andi Matalata dan Jasri Marin sudah ada di pihak Ancol. Tetapi karena ada perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka berunding berempat ini, kemudian pertama meminta kepada semua untuk keluar dari kepengurusan sehingga bisa independen dan objektif. Mereka bersidang karena ini perintah pengadilan. Barulah mereka mulai bersidang tentang putusan ini. Dan kita semua sepakat bahwa apapun keputusan, karena di dalam undang-undang itu dikatakan, pasal 32 kalau nggak salah ya, bahwa putusan tentang kepengurusan adalah final dan mengikat. Kalau kita terjemahkan di pasal 33 ada 5 poin di situ yang bisa dibawa kepada pengadilan. Makanya saya minta dengan segala hormat kepada teman-teman, kalau kita mencintai ini partai, kita anggap ini sudah clear. Apapun yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, beliau hanya melaksanakan tugas sebagai Menteri Hukum dan HAM untuk mencatat. Karena itulah yang akan dipakai di KPU dan di lain-lain sebagainya. Kalau memang ada prinsip-prinsip dari teman-teman sekarang menggugat, tadi pagi mencabut lagi, kemudian tadi Aziz bilang Pak Muladi dalam forum yang bebas. 1 jam yang lalu, Anda sudah tahu nggak? Pak Muladi bikin konferensi pers, resmi nih Pak. Udah dibilang tadi oleh Menteri. Menteri sudah bilang, bukan kan Aziz bilang tidak kan? Ya. Dia barusan bikin konferensi pers bahwa dia mengakui putusan yang diambil oleh Kumham. Baik. Jadi clear itu. Mari kita besarkan partai dulu. Saya sedikit lagi, supaya biar clear. Tadi kan Bapak kasih ke Idrus panjang amat. Ditimpali. Dia ditimpali dari ini sini. cuma absurd. Kita sekarang balik lagi tidak usah lagi berpikir tentang persoalan-persoalan. Karena Mahkamah Partai, Kumham sudah mencatat, besok kita sudah terima surat keputusan itu. Mari kita laksanakan rekonsiliasi. Ingat Pak Idrus, Agung Laksono dengan jajarannya tuh, itu saja sudah menyalahi hasil Munas kalau mau bicara. Karena hanya dikasih waktu selambat-lambatnya bulan Oktober 2016. Ini kompromi politik yang dihasilkan di dalam putusan Mahkamah Partai. Bergabunglah semua, bersainglah bebas, selambat-lambatnya 2016, silahkan. Siapa yang menang, oke. Tapi jangan sekarang bikin macam-macam. Kita sendiri akhirnya akan melaksanakan tugas-tugas yang lain. Mulai ini hari, Pak Karni, setelah keputusan Kumham keluar, siapa saja yang tidak mengikuti sesuai dengan keputusan Kumham tentang simbol-simbol itu adalah ilegal. Jadi minta maaf kepada Pak Idrus dan teman-teman sekalian, mulai besok itu baju kuning, lambang Golkar, cap ini segala macam, itu ilegal. Apalagi ada rencana mau bikin mempelopori tentang apa tadi? Hak angket, Jis. Anda sudah tidak jadi ketua komisi lagi nanti tanggal 23. Dan seluruh perang pasti itu. Tidak bisa gitu. Ini harus kita stressing sampaikan. Jadi minta maaf dengan segala hormat.
bahwa kita akan mulai lakukan konsolidasi sesuai dengan perintah Mahkamah Partai. Terima kasih Bang Karni. Saya kembalikan. Karni. Ya Jangan udah saya tambah deh 3 menit Iya. lagi. Sekalian aja. Biar- supaya diri sekalian aja. Halo. Bang Karni, biar nanti ning palingnya saut-sautannya enak Pak Ajis ya. Jadi singkat saja, yang pertama itu saya sependapat dengan Pak Ajis, kalau menteri itu fungsinya administratif. Dia menjalankan undang-undang, tidak boleh ABCD. Nah yang kedua berbeda, kalau yang kedua mengatakan bahwa menteri itu menafsirkan terhadap putusan Mahkamah Partai lalu keputusannya seperti itu. Kalau kami berpendapat 100% menteri itu benar. Tidak menafsirkan sedikit pun putusan Mahkamah Partai. Dia melaksanakan Mahkamah Partai untuk dilaksanakan sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Yang ketiga, sehingga saya sependapat dengan menteri kalau dikatakan kalau menggunakan angket itu overshoot. Yang keempat, dalam melihat sebuah putusan itu harus runtun dari awal sampai dengan akhir. Dan harus dibedakan mana konsideran, mana proses, dan mana diktum. Nah, dalam posisi terakhir atas dasar bla 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 itu kan ke atas semua. Di halaman 135 itu jelas. Atas dasar pendapat tersebut di atas semua kan. Maka diktum dalam pokok permohonan aku adalah sebagai berikut. Diktum dalam pokok permohonan aku adalah sebagai berikut. 1, mengabulkan permohonan pemohon dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Jadi menurut saya itulah. Nah yang berikutnya saya ingin menyampaikan lagi. Saya berterima kasih kalau soal pasal 33 itu sebetulnya adalah bisa digunakan ketika pemohon itu tidak mendapatkan perlakuan hanya dari 2 hal. Yang pertama dia bisa mendaftarkan ke pengadilan atas gugatan Mahkamah Partai itu apabila memang Mahkamah Partai itu tidak menjalankan prinsip imparsialitas. Misalkan hak-hak seseorang pemohon itu prinsip keadilan, prinsip perlakuan yang benar, hak-haknya itu diabaikan. Jadi semena-mena dalam penyelenggaraannya. Atau yang kedua, putusannya itu tidak sesuai dengan fakta dan kesaksian di mahkamah, maka dia bisa daftarkan ke pengadilan. Nah, oleh karena itu saya terima kasih ketika kasasi ditolak. Daftar lagi di Jakarta Barat dicabut. Nah, sekarang daftar lagi di Jakarta Utara dalam konteks perbuatan melawan hukum. Ada class action, ada wewenang, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau mengutip dari apa sejarah perjalanan kami, ya kami ingin segera selesailah. Kader Partai Golkar ini mau menghadapi pilkada dan sebagainya. Baik, pemirsa, ada yang menarik. Kalau dulu zaman Orde Baru, partai lain yang gonjang ganjing. Kalau sekarang Golkar ganjing ganjing. Kita rehat saja.